Bapa di dalam surga, berkatilah apa yang kami kerjakan untuk berbakti kepadamu, memujimu, dan bersiap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus, yang telah mewahyukan firman di dalam kitab suci, memimpin pikiran, hati, dan hidup kami, masuk ke dalam kelimpahan anugerah-Mu, dan berjalan di dalam rencana-Mu. Berkatilah setiap jiwa yang datang kepadamu. Berilah ketenang hati dan kesadaran roh kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran yang akan memberikan hidup yang suci, yang benar, dan yang kekal kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari kitab Mazmur, pasal ke-90. Kita akan bersama-sama membaca beberapa ayat. Kitab Mazmur, pasal ke-90. Bersama-sama kita akan membaca beberapa ayat. Dari ayat 12 dan seterusnya. Kitab Mazmur 90 ayat 12. Saya minta Pendeta Heru naik ke atas membacakan kepada kita ayat-ayat yang tersebut. Pasal 12. Mulai membaca. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Amin. Sampai di sini saja, saudara-saudara, baliklah Tuhan. Sesali bagi kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh pagi menerima anugerah-Mu dan bersorak-sorai seumur hidup kami. Kita bicara tentang 7 doa yang disampaikan oleh Musa pada waktu dia sudah tua. Pertama, ajarkan kami bagaimana menghitung hari-hari kami, supaya kami memperoleh hati yang berbijaksana. Dia minta Tuhan ajarkan dia supaya tidak sembarangan melewati hari-hari yang ada. Manusia hidup di dunia kira-kira kalau umur panjang 30.000 hari. Saudara-saudara, yang lebih daripada 80 tahun bisa hidup lebih dari 30.000 hari. Yang hanya umur 20 tahun hanya bisa hidup 7.000 hari. Saudara-saudara, hari itu lewat setiap hari 24 jam. Apakah gunanya untuk kita? Manusia lain sama binatang. Mereka hanya cari makan, memenuhi kebutuhan seks, tidur, lalu tunggu mati. Binatang tidak mencari makna. Binatang tidak mengerti pengetahuan. Binatang tidak mengetahui apa artinya waktu lewat. Apa artinya tempat diukur, dinikmati, dilalui. No concept of space and time. No understanding of the truth and knowledge. Binatang tidak perlu menghitung hari. Binatang tidak perlu mengetahui berapa tempat yang dinikmati. Waktu mereka hidup, mereka perlu makan sama seks. Waktu mereka mati, mereka hilang, lenyap, tidak berada lagi. Bedanya manusia setelah mati tetap ada. Bedanya manusia setelah mati mengingat apa yang pernah dia hidup. Setiap hari yang kita lewat,
meninggalkan ingatan menuju kekekalan. Setiap tahun yang kita lewat, mengumpulkan data dan menyimpan, menghimpun, mentabung ingatan yang menuju kepada kekekalan. Itu sebab pada waktu orang kaya meninggal dunia, dia bertemu dengan Lazarus yang berada di pangkuan Abraham. Dan dia berkata, Abraham, kirimlah Lazarus datang membawa 2 tetes air, dinginkan lidahku. Karena aku berada di dalam bakaran api, aku di dalam siksaan kekekalan. Abraham menjawab, tidak. Dari engkau situ sampai kami di sini ada jurang yang memisahkan. Sehingga manusia dari sana tidak bisa ke sini. Dari sini tidak bisa ke sana. Kami terpisah. Sekarang kamu harus ingat, waktu engkau hidup menikmati sukacita, kesenangan, kekayaan, kenikmatan, dan Lazarus pernah menderita. Ingatlah, setelah mati hanya satu hal yang masih berfungsi di dalam pikiran kita. Ingatan untuk engkau menyesal selama-lamanya. Anda engkau bergembira, bersukacita, engkau melewati waktu karena engkau menjalankan kehendak Allah. Nothing else. Jangan kira engkau sudah mati, engkau masih bisa suruh ini, suruh sana. Kirim Lazarus ke sini. Suruh dia datang. Bukankah seorang kaya gampang pakai uang suruh orang ini, suruh hakim melakukan yang tidak adil menjadi adil. Semua yang kau kerjakan di dunia tidak mungkin berlaku di dalam akhirat. Yang engkau sudah biasa suruh-suruh orang tidak mungkin terulang lagi sewenang-wenang engkau di dunia. Satu-satu engkau diutus, yang engkau diperintah oleh Abraham, ingat kembali. Engkau pernah enak-enak, engkau pernah menikmati sukacita. Sekarang engkau di api neraka, dan Lazarus di pangkuan Abraham. Setiap kali kita memikirkan kalimat Alkitab, setiap kali kita mengulangi kalimat yang diucapkan oleh Yesus Kristus, kami gentar, kami takut. Karena itu adalah saat dan kondisi yang tidak mungkin kembali lagi. Bukan untuk berapa menit, berapa tahun atau berapa minggu. Itu akan terus menerus, tidak habis-habis. Untuk selama-lamanya. Siapakah mengerti kedahsyatan? Siapa mengerti kebahayaan yang akan terjadi pada waktu kita mengalami hidup di dalam akhirat? Musa menulis kalimat ini. Ajarkan kami bagaimana menghitung waktu yang kami lewat. Waktu saya menghitung hidup saya puji Tuhan sudah lebih 30.000 hari yang saya lewatin. 1 tahun 365 hari. 80 tahun. Sudah lebih dari 30.000 hari. 85 tahun. Saya tidak tahu sisa berapa lama. Saya belum diizinkan bertemu dengan pencipta saya. Tetapi tidak lama. Tidak ada orang hidup terus. Hidup di dunia ini akan berhenti. Hidup di dunia akan terminated. Dan kita akan berjumpa dengan Tuhan kita. Siapa yang mengerti bagaimana menghitung hari-hari yang ada di dunia ini? Orang itu berbijaksana. Ajarkan kami bagaimana menghitung hari-hari kami. Supaya kami mendapatkan hati yang berbijaksana. Apa yang dituntut oleh anak muda sekarang? Otak yang berpengetahuan. Ilmu. S1, S2, S3.
Engkau belajar di sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA, sekolah universitas. Engkau dapat S1, S2, S3. Makin tumpuk, makin tambah, makin tabung pengetahuanmu. Engkau makin sombong. Engkau kira engkau hebat. Engkau mengerti segala sesuatu. Padahal apa yang diciptakan oleh Tuhan di dalam alam semesta yang bisa kita ngerti hanya 1/1000, hanya sedikit sekali. Saudara-saudara, kemarin malam di dalam YouTube saya membaca Elon Musk, orang terkaya di dunia, menemukan satu lembaran buku yang kuno sekali, lebih 2300 tahun. Dan dia tulis dengan hal-hal ramalan dunia yang akan datang. Ternyata 2300 tahun lalu, sudah orang menulis hal yang terjadi di dalam sejarah yang belum tiba pada waktu itu. Pengetahuan yang boleh dimengerti manusia begitu kecil. Manusia paling kaya di dunia pun baru tahu kalau dia itu kecil sekali di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, setelah Yesus datang ke dunia, sejarah berubah besar. Keselamatan tiba kepada umat manusia. Pengampunan dosa dimiliki, boleh diberikan kepada manusia. Dan setelah 2000 tahun manusia maju di dalam teknologi, maju di dalam pengetahuan ilmu, maju di dalam segala filsafat teologi, pengetahuan ilmu dunia ini. Tapi saudara-saudara, arti hidup manusia bagi setiap orang tetap sulit dibongkar dan sulit ditahui oleh siapapun. Tetapi 3500 tahun lalu, di dalam zaman Indonesia masih purbakala, di dalam zaman Tiongkok masih di dalam dinasti Shang, di dalam Inggris, Amerika masih tak tahu apa-apa. Saudara-saudara, Musa sudah tulis kalimat ini. Ajarkan kami bagaimana menghitung hari-hari yang ada pada kami, supaya kami mendapatkan hati yang berbijaksana, bukan mendapatkan otak yang berpengetahuan. Berapa banyak pemuda sekarang di UI, di universitas, di Amerika, di Inggris, di sekolah yang terkenal di dunia mencari pengetahuan, tetapi tidak mendapatkan bijaksana di dalam hatinya. Apakah gunanya kalau otak penuh ilmu, hati penuh dengan kebodohan? Apa artinya mendapatkan segala pengetahuan dari ilmu, tetapi hatinya tidak berbijaksana dari Tuhan? Musa berkata, the heart of wisdom is more important than the knowledge in the brain. Musa berkata, aku perlu bijaksana. Bijaksana dari Tuhan mengatur pengetahuan yang saya terima. Bijaksana dari Tuhan menjadi fondasi hidup, menguasai pengetahuan ilmu saya miliki. Apa itu bijaksana? Banyak negara, banyak kebudayaan, banyak filsafat mendefinisikan bijaksana, hikmat. Tetapi Alkitab berkata, takut kepada Tuhan permulaan daripada hikmat dan bijaksana. Mengenal kesucian Tuhan, itulah orang yang berbijaksana. Alkitab mengatakan pula, jauhkan diri dari perbuatan yang jahat, itulah orang yang berbijaksana. 3 prinsip di dalam seluruh kitab suci. The fear of the Lord, the understanding of the Holy One, and depart from evil doings. Jika engkau takut kepada Tuhan, engkau orang berbijaksana. Jika engkau mengenal kesucian Tuhan, engkau orang berbijaksana. Jika engkau menjauhkan diri daripada segala perbuatan jahat, engkau berbijaksana. Tidak lain, hanya 3. Takut kepada Tuhan,
mengenal kesuciannya, dan hidup jauh daripada kejahatan. Berapa banyak orang hidup sembarangan, hidup tidak takut Tuhan, hidup tidak mentaati perintah Tuhan, hidup semenang-menang. Sampai kapankah engkau hidup seperti ini? Berapa orang tidak mempelajari, tidak memahami, dan tidak merasakan pentingnya kesucian Tuhan. Hidup berzina, hidup berjudi, hidup egois, hidup rakus, hidup menipu, hidup segala sesuatu kejahatan. Akhirnya menjadi orang lebih kaya, lebih hebat, tetapi matinya dibuang ke dalam neraka. Itu hidup yang bodoh sekali. Masih kaya seperti babi, meski nikmat seks dan segala sesuatu, tapi akhirnya hancur di dalam neraka. Ada seorang meninggal, namanya Epstein. Orang ini membeli satu pulau, lalu undang orang pala kaya ke dalam pulau itu. Di situ dia bikin rumah perjinahan. Di situ bikin tempat di mana perawan-perawan umur 14 dibawa ke situ. Tidak ada pemerintah yang mengatur. Tidak polisi yang mengacaukan. Tidak ada hakim yang menghakimi. Tidak ada jaksa. Tidak ada pemerintah menguasai. Laki-laki diundang ke situ. Engkau mau nikmat seks? Engkau mau tidur sama anak umur 14 yang mati segar, yang masih muda, seksnya enak sekali, bayar berapa sama saya? Dia kira dia orang yang paling bahagia, paling penuh sukacita di dunia. Semua orang top di dunia, orang paling kaya dunia, bayar dia. Dia kenalkan perempuan di bawah umur 14, seksnya masih segar, nikmatnya luar biasa. Tidur di situ, tidak usah takut. Karena di situ tidak ada jaksa, tidak ada hakim, tidak ada hukum yang berlaku. Pemerintah Amerika tidak sampai di situ. Lalu mereka daftar ke Epstein, lalu mereka masuk menikmati dulu semua gambar porno, semua seks perempuan yang muda di satu apartemen di Manhattan di New York yang begitu mewah, pintunya hampir 7 meter tingginya. Di dalamnya semua kamar penuh dengan gambar perempuan telanjang. Dan di situ mereka mulai merasa, kalau saya bisa pakai, bisa pergi, bisa mendapatkan perempuan umur 14 ke bawah yang cantik luar biasa, saya akan menikmati hidup yang paling berbahagia di dalam dunia ini. Mereka setahun, 2 tahun melakukan kejahatan seperti itu, saudara-saudara, karena apartemennya terbebas daripada hukum federasi, sehingga tidak ada polisi yang boleh masuk. Daripada satu hari dilaporkan rumah itu penuh porno, penuh hal-hal yang jahat, penuh keluar, penuh seks yang tidak terdeteksi. Maka ada pemerintah yang akhirnya gerbak masuk ke rumah itu, menemukan gambaran porno yang ribuan di situ. Mereka lalu menemukan orang ini mempunyai sebuah pulau berada di laut jauh dari Amerika. Mereka digerbak di situ. Akhirnya menemukan Epstein, orang umur 60 lebih, katanya bunuh diri. Setelah menemukan, mereka menyelidiki, terus menyidik. Akhirnya baru tahu bukan bunuh diri, dia dibunuh oleh orang lain. Ada tanda pisau di lehernya. Dia mati di situ. Sekarang dia di neraka. Orang yang katanya telah menikmati segala sesuatu, orang yang menamakan diri sudah mengalami seks yang paling enak, paling indah, paling memberikan sukacita, sudah berhenti dunia, sudah tidak hidup lagi. Saya mau tanya kepada saudara-saudara,
Berapa lama lagi engkau hidup di dunia? Selama hidup engkau kerja apa? Engkau kira engkau menikmati kesukaan terbesar? Engkau mengira engkau lari daripada penghakiman Tuhan? Engkau kira tidak ada hukum yang bisa mengganggu kebebasanmu? Saya berkata kepadamu, takutlah Tuhan, jalankanlah kehendaknya. Karena dunia ini dan segala nafsu dunia akan lewat, hanya mereka yang menjalankan kehendak Tuhan kekal selama-lamanya. Jangan main-main. Engkau diberikan Tuhan kesempatan dengar khotbah seperti ini di dalam gereja ini. Anugerah Tuhan terlalu besar dan Tuhan yang adil pada satu hari akan menghakimi kita. Akan menghitung segala pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini. Bahkan setiap detail. Tidak bisa kita melarikan diri dari Tuhan. Karena Tuhan mempunyai kuasa terbesar. Tuhan mempunyai hak milik atas hidup kita masing-masing. Dan setiap orang harus bertanggung jawab dan dihitung kira-kira terhadap Allah yang sejati, yang adil, suci, bajik, kebenaran, dan penuh pengetahuan dan penuh cinta kasih. Engkau tidak bisa lari dari Tuhan. Musa berkata, ajarkan kami bagaimana menghitung hari-hari kami, supaya kami mendapatkan hati yang berbudi, berbijaksana. Hari ini saya berkhotbah tentang doa kedua. Musa berkata, Tuhan, silakan baliklah. Silakan nyesallah bagi hamba-Mu, supaya kami pagi-pagi mendapatkan cinta kasih-Mu dan kami seumur hidup bersuka cita. Orang kalau mau bahagia, jangan tunggu sampai akhir. Orang kalau mau dapat berkat, sedini mungkin minta berkat kepada Tuhan. Apa bedanya orang yang sampai tua baru bahagia sama anak yang dari kecil sudah bahagia? Mereka seumur hidup menikmati bahagia itu. Kalau orang sampai sudah tua, satu hari sebelum mati baru dapat bahagia. Bahagia itu kurang dinikmati. Di dalam cerita pendek dari Tolstoy, saya baca, saya menangis. Ada seorang yang ditangkap polisi karena membunuh orang. Sudah membunuh orang dihukum, harus dibuang ke Siberia. Dari Moskow ke Siberia, lebih 10.000 kilometer. Setelah dia sampai di Siberia, tidak ada satu orang yang dia kenal. Tidak ada famili yang kenal dia. Dan di situ dia menjadi orang paling sepi, paling menyendiri di dalam penjara, di dalam satu kamar yang dia hidup kira-kira 60 tahun. Vonis yaitu tidak bisa keluar, tidak bisa bebas, tidak boleh kembali ke Moskow. Dia harus menghabisi hidupnya situ sampai dia mati. Dia kecewa dan dia tahu yang bunuh bukan dia. Sehingga dia dipersalahkan karena dia fitnah oleh orang lain. Yang membunuh orang yang mati bukan dia, tetapi pembunuh larikan diri. Dia yang difitnah masuk penjara. Dia menyesal sekali. Dia terus memukul dada. Dosa apa sih saya sampai dihukum, divonis, sampai saya harus hidup berpuluh-puluh tahun di Siberia, tempatnya dingin, di bawah 30 derajat, di bawah 0. Saya di sini hidup tidak bisa, mati tidak bisa. Saya tinggal di penjara berpuluh-puluh tahun, tidak ada kebebasan.
tidak bisa menjenguk teman saya, tidak bisa berkawan dengan teman-teman, tidak bisa bertemu dengan papa mama, tidak bisa mengenal famili, seorang pun tidak bisa saya bertemu. Dia sudah lewat 60 tahun. Satu hari umur 80 lebih. Penjara datang seorang. Dikirim dari Moskow. Pemerintah Rusia mengirim seorang tua datang berkata, si Anu dari nomor berapa dari penjara. Keluar. Dia keluar. Pak, saya mau tanya ada apa? Kenapa saya dipanggil? Ada apa perintah pemerintah tentang saya? Dengar. Dia diam-diam dengar apa yang diberitakan oleh pemerintah itu. Orang tua itu mengatakan, kau telah divonis tidak bersalah. 60 tahun yang lalu ada seorang mati yang kau bunuh. Ternyata akhirnya ditemukan yang bunuh bukan engkau. Orang itu sudah dipenjarakan, sudah dibunuh, dan ternyata engkau tidak bersalah. Engkau boleh pulang. Aduh, waktu saya baca cerita itu sampai di sini, saya nangis. Sudah umur 80 mau pulang mana? Babanya sudah mati, mamanya sudah mati, istrinya sudah tinggalkan dia puluh tahun lalu, saudara tidak mati, dan orang-orang lain sudah tidak kenal dia. Engkau boleh pulang, pergi Moskow, bebas lagi. Dia dengan air mata terus mengalir. Berkata, Bapak, saya sudah umur 80, saya pulang mana? Saya pulang ke Moskow, tidak ada orang tua, tidak ada famili, tidak ada saudara yang hidup, tidak ada teman yang kenal saya, semua sudah meninggal. Saya pulang untuk apa? Saya ketemu siapa? Dikenal tidak orang tua yang rambutnya begitu putih, yang jenggotnya begitu panjang? Siapa mau saya? Lebih baik saya tidak pulang. Lebih baik mati di sini saja. Cerita itu pendek, tapi buku sastra yang begitu menggerakkan hati saya dari pujangga yang terkenal Tolstoy. Saudara, saya kasih tahu dengan terus terang, saya sudah pergi melihat kuburannya Tolstoy 3 kali. Setiap kali saya berkhotbah di Leningrad, berkhotbah di St. Petersburg, saya sempatkan waktu pergi cari kuburan. Alkitab mengatakan orang bodoh hatinya di rumah orang suka. Orang bijaksana hatinya di rumah orang duka. Kalau engkau Sabtu Minggu ikut pernikahan ini itu, saya hampir tidak suka mengikuti pernikahan. Dengar kalimat di bawah. Alkitab mengatakan orang berbijaksana hatinya di rumah duka. Orang bodoh hatinya di rumah orang suka. Kenapa saya kadang-kadang di kota yang penting di Brasil, di St. Petersburg, di Moskow, saya pergi ke kuburan. Tidak ada famili saya, tidak ada orang penting saya. Tapi pada waktu saya melihat Dostoyevsky, Gorky, dan orang-orang yang bernama Glinka, Tchaikovsky, Mussorgsky, pujangga, filosof, musikus yang besar di dunia, yang saya pernah kondak musiknya. Saya berdiri di kuburan mereka. Saya merenungkan hidup mereka. Merenungkan arti hidup mereka. Yang dikristalisasikan menjadi sastra. Menjadi musik. Menjadi kebudayaan. Menjadi patung-patung terindah. Saya tergerak hatinya.
Stephen Tong bukan orang biasa yang taunya foya-foya, kaya-kaya, nikmat-nikmat, dansa-dansa, judi-judi. Tidak. Pendetamu adalah pendeta yang seumur hidup takut kepada Tuhan, seumur hidup mencari kebenaran, seumur hidup mau tahu apa itu bahagia sejati, seumur dia menyelidiki seni yang tertinggi, musik yang perumit, lukisan yang terindah, patung-patung yang terbaik, dan semua antik-antik yang berbijaksana. Saya tahu kalau engkau tidak mempunyai bijaksana sesuai Alkitab, engkau bodoh. Seumur hidup bodoh. Maafkan kalau hatimu tersinggung karena engkau perlu mengerti hal-hal yang lebih penting daripada apa yang kau anggap penting itu. Saudara-saudara, orang umur 80 dibebaskan. Dia mengatakan satu kalimat, saya sudah terlanjur 60 tahun di penjara. Apa artinya buat saya dibebaskan? Kalau saya dibebaskan lagi pun, saya tidak mungkin menjadi anak muda lagi. Masa mudaku sudah lewat. Hari-hari kesehatan sudah tidak ada. Senang-senangnya masa muda sudah tidak mungkin kembali. Lebih baik saya mati di penjara saja. Toh saya sudah biasa hidup makan yang pahit, tidur kedinginan. Sudah biasa 60 tahun saya berada di penjara ini. Bapak, terima kembalilah surat yang membebaskan saya. Biar saya mati di sini saja. Saya waktu membaca sastra seperti saya menangis. Dan saya berkata kepada diriku sendiri, apa gunanya sudah tua baru bahagia? Kalau bahagia kenapa tidak dari muda bisa menikmati seumur hidup? Kalau bahagia mengapa sudah mau mati baru dibebaskan? Saya tidak ngerti. Di dunia ini tidak ada keadilan. Tapi saya mengetahui satu hal. Waktu saya mengkeliling dunia, saya tidak tunggu pensiun baru pergi. Kenapa? Kalau saya Stephen Tong sudah pensiun umur 80 baru pergi lihat tempat-tempat indah di dunia. Saya tidak bisa khotbahkan itu. Saya tidak bisa menikmati itu. Tapi semua daerah yang paling indah saya sudah pergi sebelum umur 30. Semua tempat yang paling penting saya sudah mengerti sebelum saya umur 30. Setelah 30 saya mulai mengingat, saya mulai menikmati dan saya mulai memberitakan apa yang saya mengerti dari Amerika, dari Rusia, dari Gerika, dari Jerman, dari Belanda, dari Austria, dari Italia. Di dalam khotbah saya mengisi, mengajar pendengar saya yang sampai ini sudah lebih 37 juta manusia di seluruh muka bumi yang pernah mendengar khotbah saya, mengetahui bijaksana saya terima. I enjoy my life since and when I was a young man. I understand the whole world and the history since I was not yet 30 years old. Setelah tahun 30 sampai tahun 80, saya membagikan khotbah saya. Saya memberikan pengertian yang penting. Supaya manusia yang dengar khotbah saya, anak-anak Tuhan yang dengar firman yang saya beritakan di dalam gereja, dapat bijaksana melalui orang yang dipakai Tuhan ini. Musa berkata, berilah aku bijaksana. Karena saya mau mengerti bagaimana menghitung umurku, menghitung waktuku. Ini doa pertama. Hari ini doa kedua. Tuhan, kembalilah kepadaku. Atau bahasa aslinya, Tuhan baliklah kepadaku. Di dalam aslinya bahasa, Tuhan sesalilah aku. Tuhan menyesal. Pertama kali engkau membaca istilah Tuhan menyesal,
Itu di dalam Kejadian pasal 6. Lalu pada waktu saya umur belas dan tahun, saya berkata, kenapa kok Tuhan bisa menyesal? Bukankah menyesal berarti sudah tahu salah, tidak mau ulangi lagi, maka pakai istilah menyesal? Saudara pernah menyesal tidak? Engkau cinta perempuan yang salah, dibuang, akhirnya engkau susah setengah mati, menyesal pernah pacaran sama dia. Engkau pernah menyesal? Pernah? Siapa yang pernah menyesal? Dengar kalimat definisi. Penyesalan ada semacam kesedihan yang tidak tertolong. Dan kalau bisa putarkan waktu, bisa kembali ke dulu, engkau tidak akan mengulangi pengalaman yang salah dan kejadian yang susah yang pernah engkau lakukan. Itu namanya penyesalan. Pada waktu kita semua mengatakan what is the meaning of regret? Regret, menyesal. Lalu kita baca kitab Allah menyesal. Saya kaget. Pertama kali baca Alkitab di dalam Kejadian pasal 6, saya membaca Allah menyesal. Menyesal dia pernah menciptakan manusia. Hah? Allah bisa menyesal? Allah yang apa? Bisa bersalah. Bisa kerjakan sesuatu yang dia rasa tidak benar. Akhirnya dia menyesal. Tapi Alkitab tidak pernah salah. Maka kita harus mengerti apa artinya Allah menyesal. Di dalam Kejadian pasal 6, Allah menyesal menciptakan manusia di dunia. Karena dia melihat manusia setiap hari, pikiran yang penuh dengan kejahatan, yang dipikirkan semua kejahatan, maka Allah menyesal. Dia pernah menciptakan manusia di dunia. Saya tanya, Tuhan, engkau kok bisa menyesal? Allah yang bisa menyesal, itu Allah sejati atau tidak? Kalau Allah bisa menyesal, berarti Allah pun bisa salah. Betulkah itu? Tidak. Ternyata istilah Allah menyesal tidak berarti Allah berbuat salah maka dia sekarang tidak lakukan lagi. Sampai hari ini Allah masih mencipta manusia. Waktu istrimu hamil, lahir, itu ciptaan Allah yang baru, muncul, mungil, kecil, bayi, hidup di dunia. My father worked until today. Me too. Kalimat di dalam Yohanes pasal 5:17, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini. Orang bilang Tuhan sudah selesai ciptaannya. Ciptaan pertama sudah selesai. Tuhan berhenti daripada mencipta. Itu benar. Itulah hari sabatnya Tuhan. Tapi di dalam Yohanes 5:17 Tuhan berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini, aku juga. Berarti Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan tidak berhenti mencipta. Sampai hari ini Tuhan masih menciptakan anak kita, cucu kita, buyut kita, cicit kita, tetap segar seperti semula. Bagaimana Adam dicipta ribuan tahun yang lalu, sempurna. Bayi yang kita lahirkan pada hari ini tetap sempurna. Mereka tidak berkurang apa-apa. Punya mata, punya hidung, punya mulut, punya telinga. Telinganya sensitif. Bahkan bisa mendengar arloji yang bunyi tik-tak, 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 tik-tak. Karena arloji itu sedang berjalan. Mata masih bisa lihat mendetail. Karena dia masih bayi. Pekanya syaraf masih bisa merasa ada nyamuk datang gigit di kulitnya. Setiap anak bayi sempurna luar biasa. Jangan kira anak kecil tidak tahu apa-apa. Anak kecil melihat lebih jelas dari engkau.
Bayi-bayi mendengar lebih peka dari engkau. Anak kecil berkembang pikiran yang bisa pikir lebih detail dari engkau. Tangan mereka bisa pegang dengan syaraf yang peka dari engkau. Mulut mereka bisa merasakan apa itu pedas, apa itu asin, apa itu pahit, apa itu manis, apa itu sepet. Mulut mereka penuh syaraf yang 100% seger. Allah sekarang masih mencipta. Bapakku bekerja sampai hari ini. Aku juga. Kalimat Yesus hanya satu kali membuktikan dia pencipta seperti Allah. Dia bekerja seperti Allah. Dia tidak berhenti-henti berkarya sampai ujung bumi. Sampai akhir zaman. Dia adalah anak Allah. Firman yang menjadi daging. Dia adalah yang paling peka. Dan dengan segala kepekaan badannya. Dia disiksa. Dicambuk. Dipaku. Digantung di atas salib. Mengganti kita. Waktu Musa berkata, baliklah ya Tuhan. Kembalilah bagi umatmu. Jadikan hambamu menikmati berputar baliknya engkau. Kalimat itu berarti, Tuhan, menyesalilah bagi hambamu. Tolong sesal bagiku. Aku ingin mengalami, aku ingin menikmati hasil dari berputarnya engkau. Putar apa sih? Bukankah kita mengenal Allah tidak berubah? Juga tidak ada bayang-bayang dari putarannya itu. Mengapa di Kejadian, mengapa di surat Raja-Raja, mengapa di Mazmur, mengapa di ayat-ayat kira-kira 6 kali Alkitab mengatakan Allah menyesal. Apa artinya Allah menyesal? Menyesal berarti salah lalu sekarang tidak lagi. Apa itu artinya? Bukan. Kalimat Allah menyesal harus dimengerti Allah mempunyai 2 sifat yang berbeda sama sekali. Pertama, adil. Kedua, kasih. Keadilan Allah untuk menghakimi dosa. Kasih Allah untuk mengampuni dosa. Dua-dua dimiliki oleh Allah. Allah yang akan menghakimi seluruh dunia juga adalah Allah yang akan mengampuni manusia. Jikalau Allah dari keadilannya berubah menjadi pengampuni, itu namanya putarnya Allah. Itu namanya penyesalan Allah. Dari pengertian ini engkau masuk ke dalam 7-6 kali Alkitab, Allah menyesal. Engkau sadar, itu bukan arti biasa. Itu arti yang agung sekali. Allah yang tadinya mesti mengadili manusia, mendadak dia berkata, aku tidak pakai sifat keadilanku untuk menghakimi engkau. Sekarang aku putar. Aku menyesal. Aku balik. Aku memberikan murah, anugerah, pengampunan kepada engkau. Sehingga engkau tidak usah binasa. Itu namanya Allah menyesal. When God changed His righteousness to condemn our sins into the loving kindness and His grace to forgive our sins. It is the meaning of the grace of God. Allah menyesal berarti Allah mengganti dari sifat adilnya menjadi sifat pengampunannya. Dari sifat menghakimi kita berubah menjadi sifat mengampuni dosa kita. Mereka tidak percaya ada penebusan. Mereka tidak percaya ada penggantian. Kalau mau Allah ampuni, ampuni. Tak usah ganti. Tak usah tebus. Tak usah ada orang yang mati di atas salib yang mempunyai double yang berbeda ini. Allah yang menghakimi juga adalah Allah yang mengampuni.
Allah yang keras terhadap dosa, juga ada Allah yang memberikan kelembutan, membawa orang berdosa kembali kepada Dia. Waktu Allah yang mestinya mengadili menjadi Allah mengampuni, itu namanya Allah berputar, atau artinya Allah menyesal. Waktu Allah yang seharusnya mengasihi menjadi marah dan menghakimi manusia, itu namanya Allah menyesal, Allah berputar. Di dalam Kejadian pasal 6, mengapa Tuhan menyesal? Karena Tuhan mengambil keputusan menghakimi dunia, tidak lagi memberikan anugerah. Waktu itu air bah turun, hujan 40 hari. Seluruh dunia banjir. Semua orang yang ada napas harus mati. Karena Allah berubah. Tidak lagi mengasihani, tidak lagi mengampuni, tapi Dia akan menghakimi dunia. Itu namanya Allah menyesal. Demikian pada waktu kita berdosa, akhirnya kita bertobat, kita minta pengampunan dari Tuhan. Tolong Tuhan, kasihanilah saya, ampunilah segala dosaku. Aku bertobat, aku tidak mau binasa, aku tidak mau menimbulkan kemarahan-Mu. Tolong Tuhan, ampuni dosaku. Tuhan berkata, mulai hari ini saya tidak lagi menghukum engkau, saya tidak lagi mengadili engkau, dan tidak lagi menghakimi engkau. Berarti Allah berubah, Allah menyesal. Kalau engkau mengerti doktrin ini, engkau mengerti teologi ini, tidak sulit untuk engkau membaca Alkitab. Engkau tidak akan jatuh. Yesus terima murka Tuhan, sehingga kita dilepaskan, kita dibebaskan oleh Tuhan yang putar arah, memberikan pengampunan kepada kita. Tuhan, putar kembalilah. Tuhan, sesalilah hamba-Mu, supaya aku sejak masih muda menerima cinta kasih-Mu, sejak masih muda penuh dengan sukacita di dalam hatiku. Ini doa yang paling penting kedua. Pertama, minta hati yang berbijaksana. The fear of the Lord, the understanding of the holiness of God, and the departure from your evil doings. Itulah bijaksana. Sekarang kedua, Tuhan, aku minta Engkau nyesal, sesalilah hamba-Mu. 3000 tahun yang lalu hanya satu orang mengerti apa artinya Allah menyesal. Karena pasal 6 dari Kejadian ditulis oleh Musa. Pasal 90 dari Mazmur ditulis oleh Musa. Musa satu-satu orang yang mengetahui Tuhan bagaimana berubah dari cinta menjadi adil, sehingga tidak lagi mengampuni kita. Dari adil menjadi cinta, sehingga tidak menghakimi kita. Putaran, perubahan, penyesalan ini hanya dimengerti oleh Musa, satu orang yang 3.500 tahun yang lalu menjadi penulis kitab suci pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Musa berkata, Tuhan, sesalilah hamba-Mu. Tuhan, putarlah bagi aku. Jangan menghakimi aku. Jangan menghukum aku karena dosaku. Tapi berilah kemurahan-Mu. Berilah anugerah-Mu. Berilah pengampunan-Mu kepada aku yang sudah berdosa. Sekarang Tuhan, kasihani aku. Ampunilah aku. Karena Kristus sudah mati bagiku. Itu sebab doa kedua ada mengenai keselamatan. Jadi apakah yang diminta oleh Musa? Pertama, hati yang berbijaksana. Apa yang diminta oleh Musa? Kedua, roh yang ditebus, diampuni oleh Tuhan. Di dalam hidup manusia yang paling bukan uang. Di dalam dunia paling penting bukan seks.
Di dalam dunia ini paling penting bukan kejabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena kedudukan yang tinggi, kemewahan, mempunyai mobil rumah besar. Itu semua tidak penting. Di dalam dunia yang paling penting ada bijaksana dari Tuhan. Di dalam bijaksana ini engkau minta doa kedua, berilah penebusan, berilah pengampunan kepadaku. Jika manusia hidup di dunia tidak mengalami pengampunan, jika manusia hidup di dunia tidak ada penebusan, dia hidup apa bedanya dengan binatang yang sudah mati masuk neraka? Tetapi karena engkau mempunyai pengampunan, engkau kembali kepada Tuhan. Karena engkau mempunyai penebusan, jiwamu tidak binasa. Inilah bijaksana kedua. Ini doa yang paling penting kedua. Give me wisdom, O God. Now, give me redemption, O God. Doa yang kedua Musa, minta pengampunan dosa. Minta penebusan. Minta Tuhan tidak lagi menghakimi kita. Dan minta Tuhan memberikan kepada kita kesejahteraan, keselamatan. Tuhan memberikan kita dosa boleh dihapus. Dosa boleh diampuni. Dan Tuhan memberikan jiwa keselamatan. The salvation, redemption, and the peace of the new life in our heart. Saudara sudah menerima Tuhan belum? Kalau engkau sudah menerima Tuhan, hatimu penuh dengan sejahtera, penuh dengan sentosa perdamaian. Karena engkau tidak lagi menjadi musuh Tuhan. Engkau tidak lagi membangkitkan kemarahan Tuhan yang akan membuat engkau ke neraka. Jika engkau sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, perdamaian akan memasuki hatimu. Sukacita akan memenuhi hatimu. Karena pengampunan sulit turun kepada engkau. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, kalau Tuhan sudah memperdamaikan kita, kalau Tuhan sudah memberikan pengampunan, Tuhan akan hidup di dalam hati kita, akan menjadi raja memerintah hidup kita. Seperti apa yang dikatakan di Kolose pasal 3 ayat 15. The peace of Christ will reign in your heart. Sejahtera Kristus akan memerintah di dalam hatimu. Bayangkan, hatimu ada sejahtera. Hatimu ada Tuhan yang memerintahkan dan berkata, I give you peace. I reign over you. I control your will. I control your mind. I control your emotion, your valuation, emosimu, kemauanmu, nafsumu, semua saya kuasai dengan sejahtera yang melanda di dalam seluruh aspek hidupmu. Kita bersyukur kepada Tuhan jika kita sungguh-sungguh mengenal Dia dan kita sungguh-sungguh menikmati sejahtera dari Kristus. Kita akan menjadi orang yang damai sejahtera di dalam dunia ini. Biarpun peperangan melanda, biarpun banyak nafsu bergelojak, biarpun banyak orang berbuat dosa, mengalami segala kekacauan dia, jiwa dia, kita tidak. Karena hati kita akan menikmati kedamaian, sejahtera, sentosa yang kekal. Ini doa kedua. Saudara-saudara sekalian, apa gunanya engkau kaya tapi tidak ada bijaksana? Aku gunanya engkau nikmati seks tapi tidak ada sejahtera. Apa gunanya engkau mendapat segala kenikmatan di dalam dunia ini tapi jiwamu dikuasai oleh iblis, jiwamu diperintah oleh kejahatan, dan engkau tidak pernah mendapat pengampunan dari Tuhan, tidak pernah mendapat sejahtera yang memimpin diam jiwamu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Seumur hidup saya lebih sibuk dari siapapun di dunia ini.
Saya seumur hidup kerja setengah mati. Saya seumur hidup ke sini ke sana. Berkhotbah sudah lebih 37.000 kali. Berkhotbah kepada lebih 35 juta manusia. Saya berkhotbah ke 600 kota. Dari New York sampai Los Angeles, sampai Philadelphia, sampai Seattle, sampai Houston, sampai Dallas, sampai London, sampai Tokyo, sampai Kuala Lumpur, Jakarta, Taipei, Manila. Saya lebih sibuk dari siapapun, tapi saya tidak pernah mengeluh. Saya tidak pernah marah sama Tuhan. Saya terima apa yang Tuhan pimpin. Saya menikmati perdamaian tidak habis-habis. Setiap hari bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, saya bersyukur. Engkau memberi saya satu hari yang baru. Supaya saya hidup memuliakan nama-Mu. Supaya saya hidup menjadi kesaksian bagi Kristus dan kebenaran-Mu. Supaya saya boleh pergi kemana-mana. Membawa manusia kembali kepada Tuhan. Hati penuh dengan sukacita. Karena jiwa mengalami penebusan dari Tuhan. Hati memenuhi dengan sejahtera Kristus memerintah. Karena Roh Kudus memberikan perdamaian dalam jiwaku. Bagaimana dengan engkau? Maukah engkau menikmati sejahtera dari Tuhan? Maukah engkau mendapatkan sukacita dari surga? Mari kita menerima penebusan dari Kristus. Pengampuan dari darah Yesus Kristus. Mari kita menerima pimpinan dari Roh Kudus. Sehingga kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mendapatkan perintah Tuhan. Perdamaian Tuhan untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Membawa kita kembali kepada Tuhan yang sejati. Menikmati bijaksana surgawi. Dan mendapatkan doa yang kedua. Tuhan, menyesalilah aku. Ampunilah aku. Berilah penebusan yang baru. Supaya sedini mungkin saya menikmati cinta-Mu. Saya menikmati perdamaian-Mu. Dan seumur hidup saya berada di dalam cinta Tuhan yang penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala berdoa. Bapa di dalam surga, pimpinlah kami. Berkati kami. Beri kabar kami bijaksana dan sejahtera dari Tuhan. Sehingga hati kami dipenuhi dengan perdamaian. Dan kami dipenuhi dengan sukacita penebusan. Berkatilah hamba-hamba-Mu. Berkati anak-anak-Mu. Supaya kami menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.